Coba kalau nggak korupsi, emang Anda akan langsung dapat manfaatnya gitu? Kalau misalnya korupsi nggak ada di dunia ini, di Indonesia, tiba-tiba aspal depan rumah Anda langsung bagus, mulus, nggak ada lubang. Tiba-tiba IKTP Anda langsung jadi cepet gitu, kalau nggak ada korupsi. Kan nggak juga. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia bersama saya, Gilang Baskara. Kami akan menemani Anda dengan berita-berita terbaik sepanjang pekan ini. Aturan mudik tahun 2021 super sangat tegas sekali. Jangan kecewa kalau pemerintah koruptif. Inilah Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Pemerintah keluarkan aturan mudik yang dinilai sangat tegas. Selama tanggal 6 sampai 17 Mei 2021, masyarakat dilarang meninggalkan domisili keluar daerah atau provinsi. Awalnya, masyarakat Jabodetabek masih diizinkan untuk mudik di wilayah aglomerasi. Akan tetapi, baru-baru ini ada perubahan yang menyebutkan bahwa pemerintah melarang mudik dalam bentuk apapun, baik lintas kabupaten atau provinsi. Untuk melihat kondisi mudik di lapangan, kita sudah terhubung dengan reporter Baskara Gilang. Silakan Saudara Baskara. Halo pemirsa, saya akan mengajak Anda semua sekarang jalan-jalan untuk melihat ketegasan pemerintah dalam menegakkan peraturan. Yang pertama sekarang saya lagi ada di Tanah Abang nih. Bisa dilihat semua di sini nih, jilbab ada, baju ibu-ibu ada, yang tidak ada adalah COVID. Nah, di sini COVID tidak ada sama sekali. Mungkin kalian akan nyinyir, apa tuh rame-rame? Kalian itu tidak ngerti. Ini adalah bentuk dari ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan. Pemerintah kan keluarkan aturan agar masyarakat tidak mudik. Betul? Tapi kan tidak bilang jangan ke pasar. Ya kan? Mereka semua kan tidak mudik, tapi ke pasar. Sekarang nih tempat kedua, saya sudah berada di bandara. Coba kita lihat nih. Masih ada WNA-WNA yang masuk ke negara kita. Sekali lagi, ini bentuk ketegasan. Kita kan dilarang mudik, dilarang keluar kota, ya kan? Tapi kan nggak dibilang ke orang luar tidak boleh masuk, ya nggak? Pemerintah kita kan hanya ngomong dalam bahasa Indonesia, jangan mudik. Pemerintah tidak ngomong dalam bahasa India, tidak ngomong dalam bahasa Cina. Hei, jangan datang ke sini, nggak ngerti juga bahasanya. Jadi tidak salah dong mereka datang. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman di Jabodetabek bahwa tidak perlu surat izin keluar masuk atau SIKM untuk mudik ke wilayah aglomerasi. Mohon maaf pemirsa, ternyata ada salah info, ternyata perlu ada surat izin keluar masuk atau SIKM tersebut. Oke, mohon maaf lagi pemirsa, ternyata ada salah lagi, nggak perlu surat izin keluar masuk kalau ke Tangsel atau Tangerang Selatan. Oke. Mohon maaf pemirsa, ini ada salah info lagi. Ini karena ketegasan pemerintah, jadi tiap daerah beda-beda. Jadi ternyata tadi kalau ke Depok tuh harus pakai SIKM, kecuali Anda babi ngepet bebas keluar masuk. Tapi kalau Anda manusia harus pakai SIKM. Ini kan juga namanya negara demokrasi kan. Jadi setiap daerah tuh bisa bikin kebijakannya masing-masing. Jadi mohon maaf kalau saya ada salah-salah info sedikit. Kembali ke studio, Saudara Gilang silakan. Terima kasih Saudara Baskara Gilang atas laporannya dari lokasi mudik. Memang meski aturan sudah sangat tegas, tapi di Indonesia tentu selalu aja ada orang yang masih bandel dan nekat. Kami sebenarnya tidak bisa melarang kalau kalian memang sepengen itu mudik dan bertemu keluarga. Tapi bagi kalian yang masih kekeh ingin pulang, ingat, ada lagu-lagu ini yang akan selalu mengingatkan kita. Seperti di tahun lalu ada lagu dari para menteri-menteri kita, enggak mudik tetap asyik. Ojo mudik, dese, ora mudik. Ada juga lagu dari Pak Wiranto, solo karir. Yuk nggak usah mudik, tinggal di rumah lebih baik. Yuk nggak usah pulang, saudara tak akan hilang. Dan yang terakhir, tahun ini baru saja keluar lagunya, yaitu adalah dari mitra kepolisian yang selalu melayani dan melindungi. Mereka juga ada lagu untuk kita supaya tidak mudik.
Saya berani jamin, setelah pemirsa melihat dan mendengar lagunya, pasti pemirsa akan terhipnotis dan jadi memendam keinginan untuk mudik. Untuk analisis lebih lengkap dan lebih mendalam soal lagu-lagu tersebut, nanti akan ada Bung Gilbas di program dia sendiri yang akan menganalisa lebih lanjut. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa sudah menunggu. Berita kedua adalah berita bahagia, karena kita tidak perlu lagi kecewa terhadap pemerintahan yang koruptif. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada 1 Mei 2021. Beliau mengatakan, saya kutip, artinya ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya, meski dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat. Untuk membahas ini, kami sudah mengundang pengamat pernikahan, perceraian, lingkungan hidup, jalan raya, teknologi, toleransi, asmara, permudikan, psikologi, media sosial, konten YouTuber, anggaran, kesehatan, penyiaran, dan korupsi. Bung Gilbas. Halo Mas Gilang, terima kasih akhirnya mengundang saya lagi ke sini nih. Sama-sama Bung. Singkat saja, bagaimana pendapat Bung soal pernyataan Pak Mahfud MD tersebut? Oh, kalau menurut saya nggak ada yang salah dari pernyataan beliau. Kita semua hanya terpancing secara emosional. Boleh coba tolong dielaborasi, Bung? Coba Anda baca lagi. Kalimat pertama adalah Indonesia ada kemajuan meski banyak korupsi. Ada yang salah dengan pernyataan tersebut? Tidak ada. Sekarang kita lanjut ke kalimat kedua. Indonesia kaya raya. Setuju nggak? Setuju pasti. Langsung ke kalimat ketiga. Meski dikelola secara koruptif, manfaatnya tetap banyak oleh rakyat. Menurut Anda, apakah kalimat ini salah? Ya salah. Karena membiarkan korupsi ada. Jadi mewajarkan korupsi. Ini jelas Anda yang salah. Anda yang terlalu cetek pikirannya. Awalnya saya juga mikir ke situ. Tapi setelah saya fokus ke kalimat kedua, ada sebuah pencerahan. Bukan korupsinya yang harus jadi pembicaraan, tapi manfaat yang diterima oleh masyarakat luas. Karena manfaat lebih penting ketimbang segelintir korupsi lah. Lagian ya, korupsi itu jelas loh manfaatnya. Manfaatnya nyata banget. Coba lihat tas-tasnya istri koruptor. Bagus-bagus kan? Berarti jelas kan manfaat korupsi? Penerimanya jelas, dibelanjain kemana? Juga jelas, kelihatan gitu hasilnya. Coba kalau nggak korupsi, emang Anda akan langsung dapat manfaatnya gitu? Kalau misalnya korupsi nggak ada di dunia ini, di Indonesia, tiba-tiba aspal depan rumah Anda langsung bagus, mulus, nggak ada lubang. Tiba-tiba IKTP Anda langsung jadi cepet gitu, kalau nggak ada korupsi. Kan nggak juga. Begitu kira-kira Mas penjelasannya. Sudah cukup jelas belum? Oke, sangat jelas sekali Bung. Terima kasih banyak Bung atas penjelasannya. Selamat Lebaran ya, jangan mudik. Pemirsa, hidup kita bisa tenang sekarang. Kita tidak perlu lagi memikirkan korupsi. Yang penting kita sudah dapat manfaatnya. Mari kita semua bersyukur sudah tinggal di Indonesia. Sekian liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan selamat malam.